Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rizky, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya yaitu Bu Suryani. Beliau adalah guru di SMA Negeri 16 Jakarta. Assalamualaikum Bu Suryani, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, terima kasih Pak Rizky. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan, praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan saya melakukan supervisi yaitu adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan, praobservasi sebagai persiapan awal ya Bu nanti sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Suryani. Pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk pembelajaran nanti apa ya? Kan saya mengambil topik yaitu heterogenitas sosial, diferensiasi sosial, tapi lebih ke pada keanekaragaman budaya di Indonesia. Jadi saya berharap dari tujuan pembelajaran yang saya buat adalah siswa-siswi dapat menjelaskan konsep tersebut ya, apa itu heterogenitas, diferensiasi sosial, dan keanekaragaman budaya. Setelah itu mereka bisa juga mengklasifikasikan atau mengidentifikasi keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Kira-kira apa? Pengembangannya mungkin saya akan meminta kepada peserta didik ya, untuk pertama saya tayangkan kayak slide ya, video pembelajaran tentang keanekaragaman budaya kita di Indonesia. Nanti akan saya bagi mereka 6 kelompok berdasarkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah nanti setelah itu mereka biar mengobservasi sendiri. Yang penting saya sudah membagi kelompok nih, misalnya kelompok 1 dapat pulau Sumatera, kelompok 2 pulau Kalimantan, kelompok 3 pulau Jawa, kelompok 4 pulau Bali, kelompok 5 pulau Sulawesi, dan kelompok 6 pulau Papua. Oke, berarti itu ya tadi ya area yang ingin capainya. Lalu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas itu strateginya, modelnya mau pakai apa nih? Model pembelajarannya pasti kan diskusi tatap muka secara langsung ya, dengan istilahnya problem based learning, dan mereka berkolaborasi tuh di antara sesama peserta didik. Oke, jadi nanti ada problem based learning, diskusi kelompok satunya ya, dan kolaborasi ya antara peserta didik. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang mungkin bisa digunakan dalam kelas? Media pembelajaran kan di setiap kelas kita sudah ada Infocus. Berarti saya pertama kali akan tadi menayangkan video pembelajaran tentang keanekaragaman budaya. Yang kedua, saya mungkin meminta anak-anak yang tadi yang sudah saya bagi menjadi 6 kelompok, mereka membuat dalam bentuk Canva atau PPT setiap pulau tersebut untuk nanti mereka mempresentasikannya. Baik, lalu kira-kira kapan nih kita bisa masuk kelas buat melakukan pembelajaran? Oke, nanti di tanggal 29 Januari kita akan langsung observasi di kelas ya Pak. Oke, ini akan disediakan ya Bu ya? Oke. Lalu, baik Bu, berarti nanti tanggal 29 Januari depan saya akan masuk kelas Ibu untuk melakukan kegiatan supervisi dan catat hal apa aja yang akan ada dalam kelas ya Bu ya. Iya. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang bisa saya ambil dari dialog kita ya, percakapan hari ini, pertama benar Pak Rizky mengingatkan saya kalau nanti pada saat kita akan melakukan pembelajaran harus mempersiapkan tahapan-tahapannya. Terus yang kedua ya mungkin itu tadi kayak apa ya, mempersiapkan media apa yang akan dipakai untuk pada saat pembelajaran. Jadi istilahnya saya dapat mempelajari kekurangan saya dan supaya nanti menjadi lebih baik lagi pada saat proyek. Oke, baiklah demikian percakapan kita hari ini ya Bu. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi
dan juga percakapan pas observasi Bu ya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi ya Bu dalam kelas nanti. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Waktunya halaman 129 sampai 135. Heterogenitas, diferensiasi dan pelanggaran sosial. Dan PPP-nya juga. Oke, kamu bukan yang biru. Kita pakai PPP-nya. Malah berapa deh Bu? Kalau di buku paket dari 129 sampai 135. Siapa yang tidak hadir di konten? Oh, itu mah udah itu aja akan minggu lagi ya. Selain dan merah, Juliansa. Apa? Nadir juga ya. Sambil sakit Bu. Muhammad Nadir dan Juliansa. Menjelaskan bahwa terdapat sistem lapisan sosial yang memiliki ciri yang sehat dan umum. Lapisan sosial dalam hal ini dipahami sebagai pembedaan individu dan masyarakat secara vertikal atau vertikal. Mengapa terdapat pelapisan sosial? Hal ini terjadi karena terdapat sesuatu yang dihargai secara lebih di masyarakat atas individu. Misalnya, seseorang yang bekerja lebih keras atau memiliki pendidikan lebih tinggi mendapatkan penghargaan yang berbeda jika perbandingan dengan orang yang ada dan tidak atau berhubungan tidak. Sistem ini juga dikenal sebagai meritokrasi. Penjelasan konsep meritokrasi ya tadi. Penjelasan konsep meritokrasi menurut KBBI adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengikuti berdasarkan kemampuan atau prestasi, kepercayaan, senioritas, dan sebagainya. Kelas sosial dapat dipahami sebagai kesadaran atau golongan individu atau kelompok dalam suatu lapisan tertentu di masyarakat. Ukuran dari kelas sosial adalah ekonomi atau kekayaan. Lapisan. Nah, kan diskusi ya. Tadi membaca buku. Nah, itu ada kata-kata meritokrasi. Ya, menurut KBBI artinya menempatkan seseorang ya harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau misalkan kamu memang ahli di bidang kesehatan, ya wajar kalau nanti jadi menteri kesehatan. Nah, ini juga dibahas tentang apa sih diferensiasi sama pelapisan. Artinya kelas-kelas sosial, itu ada gambar piramid ya. Nah, biasanya kelas yang bawah itu jumlahnya akan lebih besar dibandingkan kelas menengah, middle, ataupun kelas atas, yang upper. Nah, itu materi. Harusnya kan memang kita diskusi, jadi tadi kita hanya membaca dulu, pahami dulu nih materi bab 5 tentang heterogenitas. Artinya apa heterogenitas? Aku yang bisa memahami. Pernah dengar nggak kata-kata heterogenitas? Yang lain?
perbedaannya atau keanekaragamannya. Ya, keanekaragaman dan atau perbedaan sosial di masyarakat. Nah, kita macam-macam, nanti tergantung kita melihatnya. Makanya di situ ada istilah dilihat dengan ukurannya, kalau dia apa, ekonomi, pendapatan, atau dengan kekuasaan. Ya, yang dari bentuknya sudah baca sih Savana. Terus kita lihat ke paragraf selanjutnya, Bapak Rivaldi lanjutin terkait dengan sistem. Terdapat tiga orang untuk pindah ya dari kelas sosial tertentu. Nanti dilihat dia punya percakapan apa. Tapi beda kalau nanti lapisan sosial tertutup ya. Ini dianut oleh warga yang menganut sistem kasta kayak di India tuh. Kalau sudah misalkan dia golongan Brahmana ya akan jadi Brahmana terus. Golongan Waisa, dagang, ya kan, terus apa lagi? Kalau bangsawan istilahnya kesatria, ya kan. Terus atau yang paling rendah adalah golongan Sudra. Bahkan ada lagi yang paling rendah sekali ya, Paria, kasta. Nah istilahnya gelandangan dan pengemis, punya rumah itu Paria. Nah itu yang dianut oleh masyarakat di negara India yang beragama Hindu. Nah itu namanya kelapisannya tertutup. Jadi seseorang tidak bisa pindah posisinya. Tapi nanti yang ketiga, lapisan sosial campuran. Ya, sistem lapisan ini yang terbatas untuk pergerakan naik atau turunnya status sosial individu. Ya, jadi mungkin kalau yang diatur oleh negara kita adalah yang terbuka ya. Kan di Indonesia kalau yang penting kamu punya kompetensi, ya kan, misalnya punya pendidikan yang bagus, itu bisa beralih ke status yang lebih tinggi. Tidak ada pembatasan kan kalau di Indonesia sama universitas kan. Walaupun maaf kenyataannya ya, memang yang punya uang kadang yang masih belajar berpasangan. Itu kan ada yang merasa wah, tapi kan sekarang mudah-mudahan undang-undang sudah ditegakkan ya, betul tidak tajam ke bawah aja, mau ke atas. Ya, kelompoknya siapa minggu depan ada tentang Baptima? Adit tuh. Itu kayak gejala sosial. Iya kan gejala sosial, terus diferensiasi, terus masyarakat multikultural kan? Ya. Ya, berarti siapkan minggu depan kita di situ kelas 10 Bukannya hari itu yang gejala sosial. Materi gejala sosial itu kelompok 4 ya. Ada Rika, Adit, Revan, Laura, Alia, Nadia. Siapin tuh hari Rabu depan. Nah selanjutnya diferensiasi kelompok 5 ada Najril, Agung, Aurel, Nurul, Sapana, Ibnu Sofyan. Nanti terakhir masyarakat multikultural. Lana, ya kelompok 6 ya benar ya. Yuki, Galva, Res, Nu, Arya. Nah sekarang dipahami lagi ya tentang materi bab 5. Itu tutup aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Suryani. Ya, selamat sore Pak Rizky. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Baik Bu Suryani, hari ini kita akan menindaklanjuti hasil dari observasi kita kemarin di kelas. Oke. Terkait dengan pembelajaran Bu Suryani ya. Kemarin kita belajarnya sosiologi di kelas 10 ya Bu ya. Ya, kelas 10 F. Nah, Bu, kemarin kita bahasnya tentang apa ya pelajarannya mestinya? Materi bab 5 tentang heterogenitas sosial. Nah itu di materi tersebut nanti ada pembagian tentang apa itu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Oke, kalau kita sudah bahas itu ya Bu ya di pembelajaran pas Ibu sedang praktik. Lalu kemarin tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada siswa dan siswi, saya berharap siswa dan siswi atau peserta didik
bisa menjelaskan pemahaman dari konsep apa itu heterogenitas, stratifikasi dan diferensiasi sosial. Terus yang kedua, saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran kedua, siswa dapat mengidentifikasi ya mengenai heterogenitas sosial, stratifikasi dan diferensiasi sosial. Oke, teman-teman sudah kita lihat ya kemarin tujuannya juga sudah dijelaskan. Nah, menurut Ibu kemarin dari area pengembangannya yang ingin dicapai itu masih apa aja? Kita lihat. Area pengembangan yang hendak saya capai, saya harapkan siswa-siswi itu dapat berpikir atau bernalar secara kritis, terus kreatif terhadap materi yang saya sampaikan. Kan juga kemarin saya kan pakai permasalahan apa tuh strategi ya? Problem based learning. Iya, problem based learning atau pemecahan masalah. Oke, jadi yang kemarin sudah kita Ibu praktikan, kira-kira menurut Ibu adakah kendala ataupun hal lainnya yang mungkin menjadi apa ya tantangan atau kebuat ketika pembelajaran? Namanya dalam setiap pembelajaran pasti mengalami kendala, terutama bagi siswa atau siswi yang masih belum bisa berperan aktif gitu dalam pelaksanaan diskusi gitu. Jadi terkadang hanya beberapa siswa-siswi tertentu aja yang masih bisa menjawab, tapi yang lainnya kadang hanya diam. Itu yang saya rasakan sih dalam setiap pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran tidak semuanya ini ya Berinteraksi secara aktif. Ada masih beberapa yang terutama maaf ya misalnya anak-anak laki di belakang gitu. Jadi kita harus putar berkeliling dulu. Oke, untuk mengatasi hal itu apakah sejauh ini untuk kedepannya nanti apa yang direncanakan mungkin untuk bisa apa namanya mengatasi hal-hal yang kendala seperti itu? Ya mungkin mencoba belajar dengan cara metode diskusi. Kita juga ada bagi mereka ya, satu kelas itu kan 36 siswa-siswi, kita bagi menjadi 6 kelompok. Nah, di dalam kelompok itu mungkin ada siswa-siswi yang istilahnya bisa menularkan gitu tentang sejawat, jadi dia bisa nanti menyampaikan yang sudah paham supaya akan lebih paham lagi gitu, jadi biar diskusinya jalan. Kalau hal itu sudah diterapkan berarti ya di beberapa kali. Oke, menurut Ibu kalau dari 1 sampai 10 udah keberhasilannya ketika diterapkan itu berapa? Dari sebelumnya kan mungkin berapa? Kalau rentan nilai ya mungkin di antara angka 7 gitu, saya nggak mau terlalu angka 8, 7 ya, karena melihat background anak-anak saya juga sih yang di kelas 10 pemahamannya tentang materi ini kan mungkin di waktu SMP-nya kan masih ada belajar yang BJJ ya. Iya. Jadi dia masih apa sih Bu nih heterogenitas, ada yang sudah paham itu keberagaman, ada juga yang malah berpikirnya hampir mirip kayak bahasa tuh itu kayak biologi gitu heterogenitas. Nah gitu, jadi harus lebih dipahami lagi gitu anak-anak kelas 10 konsep sosiologi. Berarti itu ya. Ada hal lain nggak Bu yang mungkin menjadi kendala? Ya satu lagi kan mungkin kendala kedua mereka kadang kan harusnya handphone ya, handphone itu bisa digunakan untuk mencari bahan atau sumber belajar gitu, tapi terkadang malah mereka tidak fokus, malah main-main gitu, seperti itu yang saya lihat. Jadi ya mungkin memang tadi ya masa peralihan mereka waktu itu COVID masih PJJ, sekarang tatap muka, jadi kayak konsep-konsep yang harusnya mereka tahu kita harus mengenal lagi, baru kita masuk ke materi intinya. Misalnya dari HP ya. Ada kan kita mungkin bilang HP jangan dipakai pada saat belajar, tapi terkadang kalau untuk kita pelajaran ilmu sosial penting juga sih HP, terutama ada konsep-konsep baru apa itu multikultural, kadang-kadang nggak tahu yang, tapi kalau yang bacaannya banyak tahu gitu. Bahasa asing ya. Iya, kita harus keliling anak-anak yang di belakang. Nah berarti rencana selanjutnya gimana tuh Bu? Untuk menghadapi mungkin kita memberikan mereka remedial ya, tambahan pembelajaran gitu kan.
Tadi mungkin saya udah dari 36 anak, setiap itu mungkin di kelas ada 12 anak yang bisa. Nah nanti mereka harus bisa menularkan lagi gitu. Maupun mereka juga bilang kendala bu, anaknya tetap nggak mau, maunya ini aja, maunya terima jadi kayak kelompok aja juga kayak kita. Ayo semuanya harus berbicara, semuanya harus bisa menyampaikan pendapatnya. Tapi kadang udah saya setuju aja, bagus gitu kan. Berarti kerja tindak lanjutnya adalah mencoba ini ya. Ngasih materi tambahan lagi, remedial. Nah itu ya mungkin kayak pengayaan supaya mereka lebih paham lagi konsep-konsep yang baru di sosiologi. Ada aktivitas pengembangan yang ingin dicapai selanjutnya. Ini kan ibu udah apa namanya? Berharap siswa itu berpikir kritis, nalar. Kedepannya ada ini yang mau dikembangin mungkin. Ya mungkin dari misalnya kita kayak pelajaran sosiologi ya, karena saya coba mereka suruh bikin komik pembelajaran gitu kan, materi interaksi, mereka paham dari mulai. Saya kasih contoh dari Google kayak gini, setelah itu kamu coba materi misalnya interaksi individu dengan individu, berarti kan kamu memperkenalkan diri kamu sama teman kamu gitu kan. Baru jadi saya lihat oh ini berarti memang contohnya dia lebih kreatif ke gambar-gambar, nanti kamu dengan tulisannya Jadi saya nanti mencoba terus sih. nanti ibu kedepannya mungkin mencoba buat Belajar yang petakan ya, belajar mereka sesuai tetap menyenangkan sesuai dengan tempat minatnya ya istilahnya. Gimana target kita yang kita bilang tujuan pembelajaran kita menguasai konsep ini, mereka dapat mengidentifikasi materi tersebut bisa tercapai walaupun ya memang tadi harus ekstra gitu. Jadi hal itu yang akan diterapkan semua ya. Dulu belajar terus sepanjang hayat. Kira-kira kapan? Kira-kira kapan rencananya buat dilakukan? Mungkin ya di materi selanjutnya lagi. Pada saatnya maksudnya apa ya? Kita kan tadi heterogenitas ya. Iya, kan nanti di masyarakat multikultural. Lima itu kan heterogenitas, identifikasi, diferensiasi sama masyarakat multikultural. Oke, berarti kalau misalkan hal seperti itu, ukuran keberhasilannya gimana kalau menurut ibu? Yang tadi ibu pengen terapin ya. Kalau kayak misalnya diskusi, ya berarti mereka bisa menyampaikan pendapat mereka gitu kan. Jadi mereka sudah pahami pemahaman konsep apa itu heterogenitas, berarti kan keberagaman yang ada di masyarakat, gitu kan. Jadi mereka oh berarti kita ini beraneka ragam ya bu ya. Iya, kamu bisa lihat dari istilahnya profesi atau suku bangsa. Nah nanti kan bisa beda lain lagi kalau stratifikasi, adanya pembagian masyarakat pada kelas-kelas tertentu ya, mereka istilahnya bertingkat secara vertikal. Tapi kalau diferensiasi itu mereka secara horizontal melihatnya. Mungkin kamu berbeda secara agama, tadi suku bangsa. Nah gimana caranya kita hidup berdampingan di masyarakat yang beraneka ragam supaya tidak terjadi gesekan-gesekan gitu. Oke. Baik Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan ya tentang masalah-masalah mungkin atau kendala yang belum maksimal ketika dilakukan di dalam pembelajaran kemarin. Ibu juga sudah merencanakan ya tindak lanjut dari apa yang permasalahan itu dan solusinya seperti apa. Ibu juga sudah mencoba untuk mengembangkan nanti ya yang rencananya mungkin secepatnya ya dilakukan. Baik Bu, mungkin nanti Ibu boleh mengisi lembar rencana pengembangan diri ya. Mungkin bisa dilakukan di beberapa hari ke depan yang ingin Ibu rencanakan untuk pembelajaran selanjutnya. Ya. Terima kasih ya Bu Suryani. Ya, terima kasih Pak Rizky atas observasinya. Mungkin nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Soal Ibu mengisi rencana pengembangan diri. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.